Cerita lalu berpindah ke ruangan Han Yeso dirawat. Di sana, Go Ji-hon yang tengah menemuinya berkata, "Halo, Nona Han Yeso, kami dari kantor polisi Suan. Aku datang kemari karena akan ada penyelidikan singkat. Meski begitu, aku tahu ini pasti sulit secara psikologis. Tapi aku mohon kerjasamamu." Ji-hon melanjutkan, "Kami memulihkan ponselmu dan menemukan pesan teks Cho Tae-wo. Jadi aku minta kerjasamamu, supaya kami bisa menyelidiki dan menangkap orang itu." Han Yeso menanggapi, "Cho Tae-wo adalah seorang iblis, kenapa aku tak bisa memberitahu siapapun? Tapi karena Anda bilang Anda datang setelah melihat isi pesannya, jadi aku akan menceritakan semuanya padamu." Han Yeso melanjutkan, "Pertama kali aku bertemu dengannya, adalah ketika aku masih di kelas 2 sekolah dasar, karena aku tidak suka makan bersama di meja yang sama. Dia menusuk punggung tanganku dengan garpu, itulah pertama kalinya Cho Tae-wo dimarahi oleh Tuan Besar. Selain itu, kupikir setelah itu tidak akan terjadi apa-apa. Namun saat itulah neraka yang sebenarnya dimulai. Selama lebih dari 10 tahun, bajingan itu telah mempermainkanku bak seperti mainannya." Setelah mendengar hal itu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, bekas pelecehan yang terjadi sejak kecil, dan dia belum bisa menceritakannya kepada siapapun. Aku paham pasti berat menanganinya sendirian, jadi itu memang bisa dimengerti. Tapi mengingat kejadian ini, sebenarnya itu tidak ada bedanya dengan perbudakan. Kendati demikian, ayahnya yang tiba-tiba datang berkata, Itu tidak mungkin benar, bukankah ada yang salah? Seorang tuan muda yang begitu perhatian dan baik pada orang lain, tidak mungkin dia melakukan hal sekeji itu." Go Ji-hon menimpali, "Kejadian itu sudah direkam di ponsel, dan Han Yeso juga sudah bersaksi, jadi mulai sekarang, tolong larang Cho Tae-wo untuk datang berkunjung." Ayah Han Yeso mengernyit, Apa Anda yakin dia pelakunya?" Tegas Go Ji-hon menjawab, "Tentu saja, jadi jangan sekali-kali melakukan hal itu di depan Nona Han Yeso, karena jika tidak, saat itu juga, kau benar-benar akan kehilangan putrimu." Ji-hon melanjutkan, "Akan ada pengumpulan bukti dan wawancara saksi, jadi silakan hubungi aku." Ayah Han Yeso menanggapi, "Baiklah, aku mengerti." Beberapa saat kemudian, detektif Kang yang tampak penuh pemikiran berkata, "Ji-hon, entah kenapa aku merasa sedikit khawatir." Go Ji-hon menanggapi, "Anda tenang saja, karena begitu dia ke sana, dia pasti akan mengajukan tuntutan kepada Cho Tae-wo sebagai terdakwa." Cerita lalu berpindah ke kantor kepolisian Suan. Di sana, detektif Kang yang tampak penasaran bertanya, "Ji-hon, apa sudah ada kabar dari tim pencari ponsel Cho Tae-wo?" Go Ji-hon menjawab, "Sampai detik ini masih belum ditemukan, dan hingga saat ini, tim pengelola fasilitas Sungai Han, dan tim pencarian masih bergiliran berpatroli di tepi sungai." Detektif Kang mengernyit, "Sial, semakin kita memikirkannya, semakin banyak masalah yang kita dapatkan." Go Ji-hon menanggapi, "Yah, karena tidak ada petunjuk di dalam laptopnya, jadi kita harus segera menemukan ponselnya." Tak lama kemudian, mereka pun dikejutkan dengan kehadiran Huan Jungwo yang dalam keadaan memar di wajahnya. Melihat hal itu, Go Ji-hon dalam hati bergumam, sepertinya dia baru saja bertengkar di kantor direktur." Detektif Kang kemudian bertanya, "Kau bilang mau pergi ke kantornya direktur, tapi lihat keadaanmu sekarang, apa kau terjatuh di tengah jalan?" Huan Jungwo, dengan nada bergetar menjawab, "Diamlah bajingan, aku datang kemari karena kau tahu." Detektif Kang mengernyit, Kau bilang?" Huan Jungwo melanjutkan, "Benar, kau satu-satunya pria berkulit gelap dan lusuh di sini." Lalu Cho Tae-wo, dia mengajukan keluhan, kalau tim investigasi khusus yang sedang menyelidikinya terlalu memaksa dan kejam. Sontak saja, mendengar hal itu membuatnya sangat geram. "Sialan, jadi ini ulah Cho Tae-wo bajingan tengik itu?" Huan Jungwo menimpali, "Karena ulahmu itu, kau harus siap berhenti dari pekerjaanmu atau apalah itu." Go Ji-hon menyela, "Tunggu, apa kau sering mendapat masalah dengan ketua?" Huan Jungwo menghela napas, "Yah, itu dia masalahnya kawan." Go Ji-hon melanjutkan, "Apa itu? Katakan padaku apa yang terjadi." Huan Jungwo menjawab, "Sepertinya insiden Cho Tae-wo ini mungkin akan sedikit sulit." Detektif Kang menyela, "Apa? Omong kosong macam apa itu?" Huan Jungwo menanggapi, "Aku juga mana tahu, bocah nakal, kantor pusat bilang tidak ada bukti untuk kasus ini, jadi mereka meminta kita untuk melupakannya. Kalau situasinya sudah begini, memangnya apa yang bisa kita lakukan?" Namun, detektif Kang dengan nada ketidaksabaran menimpali, "Kenapa bisa dianggap tidak ada bukti? Bukankah ada pesan teks dan bekas luka pisau di tubuh Han Yeso? Jujur saja, apa alasan sebenarnya?" Huan Jungwo pun akhirnya buka suara. Ia berkata, "Ada pihak lain yang ikut campur dalam masalah ini, dan yang jadi salah satunya, adalah perusahaan ternama yang ada di Korea. Kalau tidak salah, perusahaan tersebut bernama Shinjong Mulsan." Singkat cerita, demi mendapatkan semua informasi tentang Cho Tae-wo, Go Ji-hon pun kembali menemui Kim Ho-yun untuk meminta bantuannya. Di sana, Kim Ho-yun yang tampak tenang berkata, "Bos, lama tidak berjumpa. Aku sudah dengar dari berita, katanya ada unit investigasi khusus kali ini,
jadi aku ingin mengucapkan selamat padamu. Selain itu, sekarang kau mengajakku bertemu. Kali ini apa permintaanmu? Go Ji-hoon menjawab, insiden besar lainnya akan segera terjadi, jadi, apa kau bisa melakukan penelitian untuk itu? Kim Ho-yoon membalas, tapi sebelum itu, tolong beritahu aku apa itu. Go Ji-hoon menjelaskan, baiklah, kita langsung masuk ke intinya saja. Jadi begini, putra pertama Shin Jong Group dan anggota Dewan Jo Taewon difoto di sini. Aku dapat informasi soal kehidupan pribadinya yang kotor. Tapi masalahnya tidak ada bukti tentang itu, dan kau Ho-yoon, yang perlu kau lakukan adalah menyelidiki korban dan latar belakang orang ini. Kau bisa melakukannya kan? Kim Ho-yoon menjawab, baiklah, kalau itu informasi yang pasti, aku akan memberikannya kepadamu sesegera mungkin, dan menyimpannya di USB. Singkat cerita, berkat bantuan dari Kim Ho-yoon, Go Ji-hoon pun akhirnya berhasil mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan. Dia lalu berkata, yah, biasanya yang seperti itu bakal terungkap di kemudian hari. Tapi terserahlah, apa itu penting? Dalam gumamannya Ji-hoon melanjutkan, kekuatan dahsyat yang diberikan kepada seseorang setelah ia dilahirkan, dia mungkin sama sekali tidak menyadari posisinya itu, yang dirinya berbeda dari orang lain. Untuk makhluk absolut yang ada lebih tinggi dari dirinya sendiri, biasanya akan merasa tidak berdaya. Namun, di tengah gumamannya, Go Ji-hoon dikejutkan dengan percakapan Detektif Kang bersama ayah Han Ye-so. Bahkan dalam percakapan itu, Detektif Kang menyatakan akan mengajukan perintah penahanan. Sementara di sisi lain, Song Jun yang sangat penasaran bertanya, ada apa, Hyung Nim? Kau baik-baik saja kan? Detektif Kang menjawab, keluarga si bajingan Jo Taewon terus mengirim orang untuk datang ke rumah sakit, bahkan mereka bertujuan untuk mendorong kesepakatan. Tapi katanya, alih-alih mereka sendiri, mereka terus melecehkan orang-orang itu dengan menyuruh orang-orang besar melakukannya. Namun, di tengah obrolan mereka, Go Ji-hoon yang mendengar hal itu, tanpa banyak bicara ia pun langsung bergegas pergi. Detektif Kang kemudian bertanya, Ji-hoon, kau mau pergi kemana? Go Ji-hoon menjawab, ada urusan sebentar, aku mau pergi ke rumah sakit, aku harus menuntaskan tugas itu hari ini. Sementara di luar, Direktur Kim yang sudah menunggunya berkata, oh, Tuan Muda, Anda sudah di sini. Go Ji-hoon menanggapi, ya, kita pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Singkat cerita, setibanya di rumah sakit, Go Ji-hoon dengan instruksinya berkata, Direktur Kim, pindahkan pasien Han Ye-so ke bangsal A pribadi, kamar dengan nomor 1201. Sigap Direktur Kim merespon, baik, aku mengerti. Dia melanjutkan, oh ya, aku sudah menyampaikan hal ini kepada anggota Dewan Yang Menchun sesuai saran Tuan Muda, dan beliau berkata, dengan senang hati akan membantumu. Go Ji-hoon menanggapi, baguslah, berkatmu segalanya akan menjadi lebih mudah. Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang meminta tolong. Dari kejauhan, tampak seorang dokter dan perawat yang terlihat begitu ketakutan. Melihat hal itu, dengan cepat Ji-hoon pun langsung mendatangi ruangan tersebut. Dan benar saja, di ruangan Han Ye-so saat ini ada 3 orang pria yang tengah bersamanya. Salah satu dari mereka lalu berkata, Tuan, tolong pikirkan baik-baik, kau tidak akan menang bahkan jika kau pergi ke pengadilan sekalipun. Jadi menurutku, bukankah lebih baik jika uangnya diterima saja dan berhenti? Seorang pasien di sana menimpali, harusnya kau itu kasih kompensasi kepada keluarga yang ditinggalkan karena kelakuan putrimu. Ayah Han Ye-so membalas, sudah kubilang itu tidak perlu, kenapa kau malah melakukan ini? Namun, Go Ji-hoon yang telah mendengar semuanya berkata, hei, kau yang di sana, apa kau pikir itu ide yang bagus? Pasien itu menatap heran, apa-apaan dia ini? Lagi pula, aku hanya merasa kasihan padanya, karena dia teman sekamarku, jadi aku coba memberinya beberapa kata motivasi. Memangnya aku salah? Akan tetapi, seketika mata pasien itu terbelalak. Dikala melihat Go Ji-hoon yang menaburinya dengan beberapa lembar uang, Ji-hoon lalu berkata, aku tidak tahu berapa banyak kau dibayar untuk melakukan ini. Tapi apa ini semua sudah cukup? Jadi menurutku, bukankah lebih baik kalian terima saja duitnya lalu pergi? Namun, di tengah ketegangan yang berlangsung, salah satu perawat maju menghampiri Han Ye-so. Tentu saja, hal itu pun membuatnya terlihat ketakutan, tak tega melihat putrinya yang merasa tertekan. Ayah Han Ye-so lalu berkata, kenapa kalian melakukan ini? Padahal merekalah yang cari gara-gara duluan. Perawat itu menanggapi, Anda tidak perlu khawatir, kami hanya akan memindahkan putri Anda ke kamar single room, karena Anda sudah mengajukan permohonan atas nama Han Ye-so. Seketika ayahnya terkejut. Apa itu? Kapan aku mengajukannya? Dalam batinnya dia melanjutkan, mungkinkah Pak Detektif yang melakukannya? Sementara di sisi lain, Go Ji-hoon yang masih bersih tegang berkata, terus saja usik aku, namun perlu kutegaskan ini, nanti kalian semua pasti akan kuborgol, jadi, camkan itu baik-baik. Kemudian setelah itu, Go Ji-hoon yang menghubungi pihak perusahaan Shin Jong berkata, ini Go Ji-hoon, tadi aku sudah bilang, kalau aku akan datang malam ini kan, tapi aku mau mengubah jadwalnya.
aku akan pergi ke sana sekarang juga, jadi harap menunggu. Cerita lalu berpindah ke kantor perusahaan Shinjong. Setibanya Go Ji-hon di sana, sekretaris wanita yang menyambut kedatangannya berkata, "Senang bertemu dengan Anda, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda, Sersan Go Ji-hon. Selain itu, ketua juga sudah menunggu Anda di kantor, jadi, saya akan memandu Anda secara pribadi." Go Ji-hon dalam hati bergumam, "Ho, jadi sekretaris yang kuajak bicara di telepon ternyata wanita ini?" Beberapa saat kemudian, Go Ji-hon pun sudah berada di sebuah ruangan. Di sana, Jo Gang-san yang menyambut kedatangannya berkata, "Oh, kamu di sini. Tadinya aku menantikan makan malam denganmu, tapi aku tidak tahu kalau kita akan bertemu secepat ini. Kalau begitu silahkan duduk, jangan sungkan." Dia melanjutkan, "Senang bertemu denganmu. Namaku Jo Gang-san, dari Shinjong Group. Selain itu, meski kejadian ini sangat disesalkan, tapi aku berharap bisa bertemu denganmu lagi, dengan kabar yang lebih baik di lain waktu." Go Ji-hon dalam hati bergumam, "Ho, orang ini, jadi dialah pemilik perusahaan Shinjong ini?" Lanjut Ji-hon berkata, "Aku merasa muak jika ada di situasi semacam ini." Jo Gang-san tertawa kecil, "Hahaha, ini sama agresifnya dari yang ku dengar. Sudah kuduga ketua Godae tak akan membiarkannya." Go Ji-hon kemudian menatap Cho Tae-wo, lalu berkata, "Baiklah, kita langsung ke inti permasalahannya saja, jangan membuang-buang waktu seperti dia." Cho Tae-wo mengernyit, dalam batinnya ia bergumam, "Go Ji-hon, apa-apaan bocah ini?" Sementara di sisi lain, Jo Gang-san hanya tersenyum tipis, seakan menanggapinya dengan tenang. Lanjut Jo Gang-san berkata, "Aku sudah dengar ceritanya, putraku bersikap kasar saat sedang dalam penyelidikan. Selain itu, ku dengar kau menjadi polisi beberapa tahun lalu. Tapi aku tidak tahu, kalau kau yang bertanggung jawab atas putraku." Dia melanjutkan, "Dan kau Tae-wo, seharusnya kau meminta maaf." Mendengar hal itu, tentu saja membuat Cho Tae-wo sangat kesal. Kendati demikian, dengan perasaan penuh terpaksa, dia pun akhirnya meminta maaf. Jo Gang-san lalu berkata lagi, "Kita seharusnya bertemu di tempat yang baik, tapi tidak kusangka malah jadi begini. Tapi, bukankah agak tidak etis, bila sampai harus memotong cabang mitra bisnis? Jadi kurasa, kau perlu membedakan antara kehidupan publik dan kehidupan pribadi, supaya kita tidak saling sungkan ke depannya. Jadi, tolong bicaralah baik-baik kepada ketua Gode." Go Ji-hon menimpali, "Apa cuma itu saja yang ingin kau katakan?" Jo Gang-san membalas, "Ku yakin kau pun tahu, perusahaan perdagangan Shinjong itu, bukan perusahaan yang bisa kau pandang rendah bukan? Apa ketua Godemen tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, karena dia terlalu sibuk bekerja di perusahaan?" Go Ji-hon menjawab tajam, "Kalau begitu, haruskah aku melakukannya demi keluargamu? Pertama, kau akan kehilangan posisimu karena skandal itu, dan kedua, kau akan mendapat masalah." Jo Gang-san, dengan nada ketidaksabaran menimpali, "Kau terlalu menganggap kami enteng." Dia melanjutkan, "Aku tahu ini rumor. Tetapi apa kau siap untuk kehilangan mitra bisnismu? Lagi pula, kalau kau berhasil mendapatkan mitra bisnis lagi, tamat sudah. Kukira dia orang yang punya akal sehat, tapi ternyata dia cukup keras kepala." Namun, di tengah situasi yang sedang memanas, sekretarisnya yang diliputi kepanikan berkata, "Permisi Pak Ketua." Cho Tae-wo menimpali, "Ada apa? Apa kau tidak lihat suasana hati beliau sekarang ini?" Sekretaris wanita itu melanjutkan, "Maafkan saya, tapi saya pikir Anda harus menonton berita sekarang juga." Merasa penasaran, ia pun kemudian menyalakan televisinya. Begitu TV-nya menyala, anggota Dewan Yang Men-chun, yang tengah melakukan konferensi pers berkata, "Skandal terkini yang melibatkan anggota DPR Cho Tae-wo, yang merupakan putra dari perusahaan perdagangan Shinjong yang dikelola keluarga, dikatakan sedang diselidiki atas keterlibatannya dalam kejahatan seksual." Yang Men-chun menambahkan, "Tidak mungkin perusahaan yang terlibat dalam kejahatan seperti itu dapat dijalankan dengan benar, jadi harus ada audit terhadap Shinjong Group, dan kecaman segera terhadap anggota DPR Cho Tae-wo, sampai penyelidikan yang jelas dilakukan. Saya Yang Men-chun, saya akan terus menentangnya." Mendengar hal itu, Jo Gang-san sampai dibuat terkejut, matanya menatap kosong, keringat dingin mulai bercucuran, seakan menandakan kepanikan yang begitu besar dalam dirinya. Sementara di sisi lain, Go Ji-hon yang merasa sangat puas berkata, "Wah, Pak Ketua, sepertinya pasar saham mulai bergerak aneh. Saham kita yang telah jatuh secara eksponensial, diperdagangkan segera setelah tersedia untuk dijual. Namun sudah pasti yang membelinya adalah Goguang Securities. Jadi, apa akhirnya kau sudah memahami situasinya?" Jo Gang-san, dalam hati bergumam, "Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sementara itu, Cho Tae-wo yang tampak geram berkata, "Brengsek, apa kau berniat untuk mengekspos kami?" Go Ji-hon membalas, "Wah, sekarang, kita sudah berada di level di mana kita bisa berdiskusi dengan baik. Jadi baiklah, mari kita mulai lagi dari awal, Tuan Jo Gang-san yang terhormat." Jo Gang-san dalam hati bergumam, "Sialan, sepertinya aku terlalu ceroboh. Aku kira dia hanyalah orang bodoh.
Tapi, di belakang orang ini, aku belum pernah melihat gunung sebesar Go Guang. Sementara di sisi lain, Go Jihon yang terus menekannya berkata, Tuan Jogangsan, aku melihat mereka terus mendesak korban untuk berdamai. Tapi sekarang, apa kau sudah kehabisan uang? Dia melanjutkan, sungguh arogan sekali mereka, beraninya mengeksploitasi kaum yang tidak berdaya selama bertahun-tahun. Aku bisa tahu hanya dengan melihat sikapmu yang arogan dan otoriter. Sekarang aku sudah tidak mau lagi berurusan dengan penjahat, jadi aku pergi dulu. Namun, Jogangsan yang tiba-tiba menahannya berkata, tunggu sebentar, sulit sekali bagiku. Aku sudah bekerja untuk Xinjiang sepanjang hidupku, aku tidak mau berakhir seperti ini. Dan kau ingin permintaan maaf kan? Kalau begitu, aku akan pergi ke Goguang dan meminta maaf. Go Jihon mengernyit, aku tidak bisa terus-terusan mendengarkan ocehanmu. Meskipun kau terus menyuruhku, Jihon menambahkan, kau sengaja akan melakukan ini. Kenapa kau selalu membicarakan omong kosong seperti ini? Bukankah seharusnya kau meminta maaf kepada Han Yeso, yang sudah dimanipulasi oleh putramu, dan bukan padaku? Bahkan aku sudah punya firasat, dan seperti yang kuduga, bodoh sekali aku mengira kalian punya perasaan walaupun sedikit. Mungkin itu saja untuk saat ini, dan kau urus sisa gaji karyawan yang tersisa. Sambil pergi Go Jihon melanjutkan, kau begitu membanggakan uang yang kau punya. Tapi aneh kalau tidak sanggup membayar gaji karyawanmu sendiri, kau harus bisa mengumpulkannya, bahkan jika itu berarti memerasnya, akan jadi masalah kalau sampai ada gugatan hukum yang diajukan. Beberapa saat kemudian, setelah kejadian itu, karena keberhasilannya mengungkap kebusukan Jogangsan, Go Daeman pun memberikannya sebuah saham di perusahaan Go Guang. Kendati demikian, Go Jihon dalam hati bergumam, ini rejeki nomplok yang tak pernah kuduga. Saham Xinjiang terus melambung ke titik tertinggi sepanjang masa. Berkat perebutan pertahanan saham yang putus asa dari Xinjiang Trading, ia akhirnya menyerah pada serangan kapitalis dari level yang sama sekali berbeda, dan perlahan mulai menghilang dalam sejarah. Selain itu, Cho Tae-won mendapatkan banyak kritikan dari publik, atas kontroversi kehidupan pribadinya, dan tuduhan pelecehan seksual terhadap adiknya. Setelah kejadian itu, ia pun akhirnya mengembalikan rencananya, dan ketika insiden itu menjadi masalah, persidangan kasus Cho Tae-won juga berlangsung di bawah pengawasan publik. Bagiku, mendengar kabar itu saja sudah seperti angin segar, dan sebagai bonus, aku mendapatkan saham produk Go Guang Mineral, meskipun aku sendiri tidak menyangka, kalau ternyata dia mengawasiku, karena telah menghabiskan modalnya selama beberapa waktu. Padahal sebelumnya, kupikir wajar menghabiskan semua uang itu tanpa ada yang memperhatikan. Go Daeman kemudian berkata, waduh, sudah waktunya makan siang, kalau kamu ada waktu, kenapa kita tidak makan bersama saja? Go Jihon menanggapi, terima kasih atas ajakannya, tapi aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, jadi aku pamit dulu. Go Daeman tersenyum tipis, baiklah, aku mengerti, lagi pula, ada hukum yang mengatakan, kamu harus melakukan yang terbaik dalam peranmu dimanapun kamu berada. Beberapa saat kemudian, Go Jihon yang baru saja keluar dari ruangan, ia pun dikagetkan dengan kehadiran Direktur Kim yang ada di depan pintu. Kemudian, dengan nada sedikit bercanda Direktur Kim bertanya, oh, apa obrolannya menyenangkan tuan? Go Jihon mengernyit, Direktur Kim, suasana hatimu kelihatannya sedang baik. Direktur Kim menanggapi, benarkah? Tapi kurasa itu karena, aku tidak sabar ingin segera ke Prancis lusa nanti. Dia menambahkan, oh ya, tuan muda, apa Anda akan pergi ke kantor polisi sekarang? Jika iya, aku akan mengantar Anda ke sana.